Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya kepada Bapak Abdurrahman selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita dengan NIM 240301020001. Pada video presentasi kali ini, saya akan melaporkan materi dengan judul Pengendalian Hasil dalam Sistem Pengendalian Manajemen, konsep, tantangan, dan juga strategi penerapannya. Baik, kita masuk pembahasan materi. Untuk materi kali ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yakni mengenai pengertian pengendalian hasil dalam sistem pengendalian manajemen. Yang kedua yakni konsep dan karakteristik pengendalian hasil dalam organisasi. Yang ketiga tantangan dalam penerapan pengendalian hasil, dan yang terakhir mengenai strategi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian hasil. Dalam menghadapi lingkungan organisasi yang semakin dinamis, perusahaan memerlukan sistem pengendalian manajemen atau SPM. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk pengendalian dalam SPM adalah pengendalian hasil. Nah, yaitu pengendalian yang menilai kinerja berdasarkan output atau target yang telah ditentukan. Nah, pendekatan ini sendiri memberikan fleksibilitas dalam proses kerja, namun tetap menuntut hasil yang terukur. Nah, sehingga pemahaman mengenai konsep dan juga tantangan dalam pengendalian hasil menjadi hal yang penting bagi organisasi. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan agar pengendalian hasil berjalan dengan efektif. Yang pertama yakni target kinerja harus dijelas dan juga terukur. Lalu yang kedua adalah hasil kerja dapat dievaluasi secara objektif, dan yang terakhir terdapat kesesuaian antara target dan juga tujuan dari organisasi ini sendiri. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai konsep dan juga karakteristik dalam pengendalian hasil. Nah, pengendalian hasil sendiri memiliki karakteristik utama yang selalu menekankan pada pencapaian target kinerja sebagai dasar penilaian. Nah, fokus utama dari pengendalian ini adalah hasil akhir yang dicapai, bukan prosesnya. Nah, oleh karena itu, sistem ini menuntut adanya standar kinerja yang jelas agar hasil dapat dinilai secara objektif. Nah, berikut adalah karakteristik dari pengendalian hasil. Ada 4 poin. Yang pertama yakni penilaian kinerja didasarkan pada hasil atau output yang akan dicapai. Lalu yang kedua, target kinerja ditetapkan dengan jelas dan juga terukur. Lalu yang ketiga, karyawan sendiri diberikan kebebasan dalam menentukan metode kerjanya. Lalu yang keempat, setelah itu evaluasi akan dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan organisasi. Masuk ke materi yang ketiga mengenai tantangan dalam penerapan pengendalian hasil. Terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yakni sulitnya menentukan indikator kinerja yang tepat. Nah, tidak semua hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Contohnya pekerjaan dalam bidang kreatif. Nah, sehingga penetapan targetnya ini seringkali kurang mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada resiko manipulasi hasil. Nah, jika target yang telah ditetapkan ini terlalu tinggi dan juga karyawan terlalu dipush untuk mencapai target, nah hal ini dapat mendorong karyawan untuk melakukan manipulasi data hanya untuk mengejar angka tanpa memperhatikan proses kerjanya. Lalu yang ketiga ada biaya dan sistem pengukurannya yang tinggi. Nah, pengendalian hasil sendiri memerlukan sistem evaluasi dan juga pemantauan yang memadai. Nah, hal ini dapat menimbulkan biaya tambahan bagi sebuah organisasi. Lalu yang keempat adalah tekanan kerja bagi karyawan. Nah, jika target yang ditentukan terlalu tinggi dapat menimbulkan stres dan juga menurunkan motivasi karyawan dalam jangka yang panjang. Pembahasan poin yang keempat mengenai strategi dalam meningkatkan efektivitas pengendalian hasil. Yang pertama adalah menentukan indikator kerja yang jelas dan juga realistis. Nah, indikator ini harus disesuaikan dengan tujuan organisasi dan juga kemampuan karyawan agar hasilnya dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Lalu yang kedua adalah menjunjung tinggi keseimbangan antara hasil dan juga proses kerja. Nah, jadi organisasi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil akhir,
tetapi juga memperhatikan proses kerja agar kualitasnya tetap terjaga. Lalu poin yang ketiga yakni monitoring dan evaluasi secara berkala. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan secara rutin untuk membantu manajemen dalam identifikasi penyimpangan lebih awal dan melakukan perbaikan yang tepat waktu. Yang terakhir adalah memberikan insentif dan juga feedback yang adil. Penghargaan insentif yang sesuai dapat meningkatkan motivasi karyawan. Nah, sementara kalau feedback ini dapat membantu memperbaiki kinerja karyawan ke depannya. Baik, kita sampai di kesimpulan. Pengendalian hasil merupakan salah satu bentuk pengendalian manajemen yang berfokus pada pencapaian output atau hasil akhir yang telah ditetapkan. Nah, sistem ini efektif diterapkan pada suatu organisasi atau perusahaan apabila tujuan dan indikator kinerjanya dirumuskan secara jelas dan juga dapat diukur. Pengendalian hasil juga memiliki beberapa tantangan seperti risiko manipulasi hasil dan juga pengabaian proses kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat seperti penetapan indikator yang realistis, melakukan evaluasi secara berkala, dan juga menjunjung tinggi keseimbangan antara hasil dan juga proses. Nah, tujuannya adalah agar pengendalian hasil dapat berjalan secara efektif dan mendukung pencapaian organisasi secara berkelanjutan. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat menambah wawasan dan pemahaman yang baru bagi kita semua. Saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.